Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe video saya di bawah ini, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fungi. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan memberikan materi tentang kingdom fungi. Sebelum masuk ke peta konsep, di sini saya jelaskan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang ciri-ciri jamur. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi atau yang lebih kita kenal dengan pengelompokan jamur. Yang ketiga, menjelaskan peranan jamur dan kehidupan. Yang keempat, menggolongkan peranan zigomikota. Yang berikutnya, menentukan reproduksi secara seksual dan peranan pada ascomycota. Yang berikutnya, menentukan reproduksi secara aseksual dan peranan pada basidiomycota. Yang berikutnya, menganalisis simbiosis pada mycorrhiza. Yang terakhir, membandingkan 3 macam linses berdasarkan bentuk talusnya. Berikut peta konsepnya. Kita akan pelajari pengertian dan struktur fungi, pengelompokan fungi berdasarkan spora yang dihasilkan, ada zigomikota, ascomycota, dan basidiomycota. Kita juga mempelajari tentang macam-macam simbiosis pada fungi dan peranan pada fungi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Berikut ini peta konsepnya. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik dan tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau daun. Sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas kitin. Oleh karena sifat-sifat tersebut, jamur tidak dapat dikelompokkan ke kingdom hewan maupun ke tumbuhan. Jamur dikelompokkan dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang fungi adalah mikologi. Karakteristik dan struktur fungi. Nanti akan ditampilkan gambar berikut ini. Ada tutup jamur, strukturnya ada lamela, ada hifa, inti sel, dan miselium. Karakteristiknya, secara umum fungi memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Eukariotik. Yang kedua, multiseluler, dan ada yang uniseluler. Yang ketiga, reproduksi dengan spora. Yang keempat, tubuh disusun dengan benang-benang yang disebut hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Habitatnya di tempat lembab. Berikut ini strukturnya sebagai berikut. Divisi fungi. Kita akan mempelajari tentang zigomikota, ascomycota, dan basidiomycota. Kita mulai dengan zigomikota. Zigomikota tubuh terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat melintang. Ada pula yang tidak bersekat melintang. Hifa bercabang-cabang banyak dan dinding selnya mengandung kitin. Contoh jamur pada tempe, Rhizapus oryzae. Nanti akan ditampilkan gambarnya. Reproduksi zigomikota. Ciri-ciri umumnya heterotrof, saprofit, tubuh disusun oleh hifa dan miselium. Berikutnya hifa tidak bersekat, dan yang terakhir
spora dihasilkan oleh sporagonium. Reproduksi menghasilkan spora dilakukan dengan dua cara, yaitu aseksual yang dilakukan saat kondisi lingkungan yang mendukung, seksual dilakukan saat kondisi lingkungan mendukung. Jadi tergantung dari kondisi lingkungannya untuk jenis jamur Zygomicota itu sendiri. Reproduksi Zygomicota nanti akan saya tampilkan gambar berikut ini. Hello student, welcome to my YouTube channel. We will to talk about fungi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada Zygomicota. Zygomicota merupakan jamur yang sangat simpel dan merupakan jamur yang hifanya tidak bersekat. Contoh yang digambar yaitu Rhizopus stoloniferus yang sering ada pada roti yang kadaluarsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih reproduksi itu terjadi. Umumnya, reproduksi pada jamur-jamur ini terjadi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual, di mana reproduksi aseksualnya biasanya terjadi dengan cara konjugasi dan reproduksi seksual dengan membentuk spora-spora seksual. Namun pada Zygomicota ini dia memiliki dua jenis spora, yaitu sporangiospora dan zygospora. Mari kita pahami siklus Zygomicota ini. Di sini kita melihat ada spora yang jatuh. Spora-spora ini berasal dari kotak spora yang namanya sporangium. Kalau kotaknya sporangium, berarti spora yang muncul adalah sporangiospora. Jadi sporangiospora keluar bebas di sporangium yang sudah matang, kemudian jatuh ke sini, ke roti, dan berubah menjadi hifa. Di sini hifa yang terbentuk adalah hifa positif dan hifa negatif. Untuk membedakan jantan dan betina, kemudian mereka mengalami yang disebut konjugasi dan pada akhirnya membentuk gametangia. Gametangia adalah alat kelaminnya. Setelah terbentuk gametangia ini akan melakukan plasmogami, yaitu penyatuan sel. Jadi ada istilah yang namanya plasmogami. Plasmogami ini adalah penyatuan cairan sel yang terjadi antara dua hifa. Kemudian setelah mengalami plasmogami terbentuklah zygosporangium. Kemudian si zygosporangium ini akan mengalami karyogami. Karyogami adalah istilah lain dalam proses reproduksinya si jamur, yang intinya adalah penyatuan inti sel. Jadi di dalam zygosporangium ini juga akan terjadi yang namanya penyatuan inti sel, atau yang lebih kita kenal dengan nukleus, sehingga terbentuklah di dalamnya spora-spora yang disebut zygospora. Kemudian dari zygospora inilah yang akan tumbuh tangkai seperti yang ada di gambar yang disebut dengan sporangiofor. Nah, baru di bagian ujung sporangiofor terbentuk sporangium atau kotak spora yang isinya adalah sporangiospora. Bagaimana sih Kak cara memudahkan kita untuk mengingat reproduksi ini? Yuk kita buatkan skemanya ya. Jadi spora yang jatuh, kita tulis aja nama sporanya. Spora yang jatuh ke roti yaitu sporangiospora. Ini akan tumbuh menjadi hifa dan dibedakan menjadi dua, yaitu hifa positif dan hifa negatif. Lalu mengalami konjugasi.
sehingga terbentuklah gametangia atau gametangium. Setelah itu, gametangia ini akan mengalami plasmogami, sehingga terbentuklah zigosporangium yang di dalamnya terdapat zigospora, hasil dari karyogami. Pada zigospora ini tumbuh sporangiofor, lalu bagian ujung sporangiofor terbentuk sporangium. Nah, baru dalam sporangium inilah tumbuhlah spora-spora yang disebut dengan sporangiospora. Jadi lebih mudah kan menggunakan skema ini? Oke, segitu saja tentang reproduksi zigomikota ini. Thank you so much. Don't forget like, comment, and subscribe my channel YouTube. See you next video. Bye bye. Berikut kita masuk tentang ascomycota. Ciri-ciri khusus dari jamur ascomycota adalah dapat menghasilkan spora ascus atau ascospora. Ascospora atau ascus spora hasil reproduksi seksual berjumlah 8 spora yang tersimpan di dalam kotak spora. Kotak spora ini menyerupai kantong-kantong sehingga disebut dengan ascus. Jadi bentuknya menyerupai dengan kantong untuk tipe jamur ascomycota. Kantong-kantong itu dinamakan ascus. Contoh ascomycota ada Sarcophyta socinae, ada Morcella esculenta, dan Venturia inaquelis. Nanti gambar saya akan tampilkan berikut ini. Dan untuk reproduksi ascomycota nanti bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Ada 2, reproduksi seksual dan aseksual. Nanti akan saya tampilkan gambarnya. Hello student, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan membahas reproduksi pada ascomycota. Tubuh ascomycota sangat berbeda sekali dengan tubuh basidiomycota. Nama dari tubuh ascomycota adalah ascocarp. Di dalam ascocarp ini di bagian sini ada lamela dan di bagian sini ada di dalamnya ascus. Ascus ini adalah kotak spora yang di dalamnya terdapat calon-calon spora. Di dalam ascus ini terdapat 2 inti sel yang akan melakukan karyogami. Karyogami adalah penyatuan 2 inti sel. Jadi 2 inti sel yang berada di dalam ascus akan dikaryogami sehingga menjadi 1 inti sel yang bersifat diploid. Kemudian 1 inti sel ini akan mengalami meiosis, yaitu pembelahan sel melalui beberapa tahapan pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi inti selnya menjadi 4. Berbeda dengan basidiomycota yang langsung jadi sporanya. Pada ascomycota ini inti sel ini akan mengalami mitosis dahulu, sehingga hasil meiosis tidak akan dikali 2 dong, karena mitosis itu kan menghasilkan 2 sel anakan, sehingga 4 ini dikalikan 2, so akan ada 8 inti sel. Ini akan berubah menjadi spora. Nama spora ini yaitu ascospora. Kemudian setelah matang, ascospora ini akan keluar, kemudian berada di substrat yang tepat. Mereka akan tumbuh menjadi hifa. Kemudian hifa ini akan membentuk alat kelamin jantan dan betina. Misal yang warna biru adalah jantan, yang merah ini adalah betina. Yang jantan namanya anteredium dan yang betina adalah ascogonium. Kemudian anteredium dan ascogonium akan plasmogami, yaitu penyatuan plasma atau cairan sel, sehingga terbentuklah miselium.
Kemudian miselium ini akan berkembang dan seterusnya akan menjadi jamur. Nah, kita lihat di sini ada bentukan lain dari miselium ini, di mana ujung hifa bisa berubah menjadi konidia, yaitu kotak spora aseksualnya. Kemudian konidia ini akan menghasilkan konidiospora, yaitu spora-spora aseksual. Ya, apabila konidiospora ini menemukan substrat yang tepat, maka akan berubah menjadi hifa. Jadi pada ascomycota ini dia bisa menghasilkan hifa baru dengan dua cara, yaitu cara pembentukan spora seksual tadi yang membentuk ascospora dan pembentukan konidiospora yang dihasilkan dari hifa-hifanya. Supaya kita lebih mudah nih kalian ingat reproduksi ascomycota ini, maka kita buatkan skema dua inti sel di ascus ini akan mengalami karyogami menjadi satu inti sel, kemudian dia akan mengalami meiosis sehingga terbentuklah 4 inti sel, lalu 4 inti sel ini akan mengalami mitosis sehingga terbentuk 8 ascospora. Nah, ascospora ini akan berkembang menjadi hifa. Kemudian hifanya ada 2, ada yang jantan dan betina. Yang jantan namanya antheridium, yang betina namanya ascogonium. Kemudian akan mengalami plasmogami, lalu terbentuklah miselium. Lalu miselium ini akan berkembang menjadi jamur ascomycota. Nah, hifa ini akan membentuk struktur konidia dan menghasilkan spora aseksual, yaitu konidiospora. Konidiospora kalau jatuh ke tempat yang tepat akan membentuk hifa baru. Demikianlah reproduksi ascomycota ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya di bawah ini. Semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita masuk Basidiomycota. Fungi Basidiomycota umumnya merupakan jamur makroskopik yang gede, dapat dilihat dengan mata telanjang karena berukuran besar. Pada musim penghujan, jamur kuping dan jamur kayu yang merupakan contoh dari divisi Basidiomycota ini kita dapat temukan pada pohon atau tanah yang banyak mengandung bahan organik. Bentuk tubuh buah jamur ini mirip seperti payung. Misalnya pada jamur merang, yaitu Volvariella volvacea. Contohnya ada Basidiomycota itu contohnya ada Auricularia polyticera, ada Pleurotes sp, ada Lentinula adodes. Itu nanti gambarnya kami tampilkan. Reproduksi Basidiomycota nanti akan saya tampilkan gambarnya. Nah, nanti kita akan menyaksikan video reproduksi Basidiomycota. Nanti akan saya tampilkan gambar videonya.
sampai di sini dulu penjelasan part 1-nya. Kita lanjut ke part 2-nya. See you next video. Bye bye.